Kampanye praktik baik. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. SMA Islam Sultan Agung III Semarang. Disusun oleh Ika Wulan Arvelia. Pada PPL 1 di SMA Islam Sultan Agung III Semarang, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen di kelas 11.3. Scaffolding merupakan konsep dari Zone of Proximal Development yang merupakan kondisi di mana terdapat rentang antara kemampuan peserta didik ketika belajar secara mandiri dengan ketika diberikan bantuan, baik itu dari orang dewasa ataupun teman sejawat. Scaffolding saya terapkan pada pembelajaran di kelas 11.3 pada materi mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen dengan model problem based learning. Scaffolding diberikan oleh guru saat kegiatan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen. Guru mengawasi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok sesuai dengan kebutuhannya, serta memastikan bahwa setiap anggota kelompok aktif dalam diskusi. Aktivitas yang dilakukan dalam penerapan scaffolding yaitu: yang pertama, guru memetakan peserta didik ke dalam kelompok belajar sesuai dengan asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, guru memberikan LKPD dan cerita pendek yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi awal dari kelompok belajar, yaitu kelompok baru berkembang, kelompok mahir, dan kelompok sangat mahir. Ketiga, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan metode scaffolding, yaitu pemberian bantuan secara bertahap dan dikurangi seiring meningkatnya pengetahuan peserta didik. Terakhir, guru dan peserta didik melakukan pemberian umpan balik serta refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding yaitu membantu peserta didik mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam materi pembelajaran melalui asesmen diagnostik dan pemetaan yang diatasi dengan pemberian scaffolding yang berbeda-beda. 2. Membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, sebab peserta didik dalam mengidentifikasi cerpen diberi scaffolding untuk mendukung potensinya. 3. Meningkatkan antusiasme dan keaktifan peserta didik sebab scaffolding menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. 4. Terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman sebab pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. 5. Peserta didik mampu menyampaikan refleksi dan evaluasi atas proses pembelajaran. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen membantu peserta didik memahami materi lebih baik karena peserta didik diberikan dukungan berupa bantuan dan bimbingan untuk mencapai potensi pengetahuan dan kemampuan maksimalnya. Penerapan scaffolding juga menunjukkan adanya penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi tersebut mengantarkan peserta didik pada kemandirian dalam belajar, serta tercapainya kemampuan yang diharapkan dari peserta didik dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Mari belajar untuk lebih peka dan memahami peserta didik untuk mendukung potensi maksimalnya melalui penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran.